sebetulnya itu kelebihan karena uh, ada pepatah, ada di ayat Allah, di kalam Allah, bahkan di hadis, bersyukurlah orang yang dihidupkan hatinya. Di dalam Al-Quran jelas ada ayat itu. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kakak saya termasuk golongan yang tadi dihidupkan dengan hatinya dihidupkan. Apa hatinya dihidupkan? Hatinya kolbu, pikiran, hanya ingat kepada Allah. Oke. Wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Pandias 25 dalam rangka eksplor makam angker. Tapi proses ini eksplornya masuk ke pembelajaran tauhid karena ada saudara saya dari Palembang. Dari Palembang kakak saya, kebetulan Allah izinkan untuk pembelajaran tauhid, bahwa sesungguhnya bila ada rasa Allah di dalam pikiran, hati, dan kalbu kita, walaupun kata masyarakat makam ini angker, tapi kita akan buktikan fakta terbalik bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada lebih yang tinggi dibanding kebesaran Allah tadi. Oke, kita lanjutkan ekspor ke dalam sana. Sessionnya biasa, sahabat Kendias. Sessionnya adalah tafakur, pembuktian terbalik dengan proses pembelajaran kakak saya dari Palembang. Kedua, kita eksplor ada apa di dalam sana. Mudah-mudahan atas izin dan ridho Allah kita bisa ketangkap dengan makhluk astralnya. Sekarang jam menunjukkan jam 1 dini hari ya. Jadi kebetulan hari ini, malam ini, saya coba eksplor makam yang kata masyarakat, tanda kutip ya, angker katanya, tapi pembelajaran tauhid sahabat Kandias. Jadi kebetulan kakak saya dari Palembang ingin coba ikut eksplor di makam angker ini dalam proses pembelajaran tauhid. Sectionnya biasa, kita petapakuran sama eksplor, tapi tidak ada tawasul di sini karena kita tidak ziarah kepada para sesepuh, aulia ataupun ulama di sini. Oke, kita lanjutkan eksplor ke dalamnya. Section tapakur nanti kita di sana. Harus sini. Mudah-mudahan ada yang tertangkap dengan kamera. Tolong kameramen sana. Ini sahabat Kandias. Umi bisa dah. Saya kan tapakur di sini. Mas, tolong Mas. Mudah-mudahan ada yang tertangkap kamera. Rencananya di situ. Ya. Yang besar itu. Ya. Oke. Tapi sayang kita coba cari lahan yang bisa buat ampar itu ya Mas. Sudah sini Mas. Ini udah lama. Cuma lahannya di mana? Mungkin di sini ya Mas. Ini ya. Ini ada makam ya. Tapi sahabat Kandias, alhamdulillah di sini tidak ada syirik ya. Jadi biasanya notabene-nya masyarakat yang namanya pohon biasalah, jadi kembali ke niat mereka. Tapi alhamdulillah di daerah sini tidak
tidak ada syirik ya. Ya, seperti itu. Di sini Kang yang enak nih. Ya, Agak jadi sahabat Kandias, saya akan melakukan tafakur ini dengan kakak saya yang di Palembang, bahwa sesungguhnya bila kita ingat dengan Allah, tidak ada setan jin yang mampu untuk mendekati kita, bahkan menyentuh, seperti itu. Oke, kita coba eksplor ke dalam makam sana atas izin dan ridha Allah. Mudah-mudahan makhluk asal kita keterima, dan ada rencana saya akan bertafakur di tempat yang menurut kecerdasan rohani sana. Di sana rumahnya, di sanalah istananya mereka. Oke, ikutin terus dalam area pemakaman. mana jalan Kang Ya. gelap. Pohonnya agak lumayan tua, tapi sih belum ratusan sih, masih di bawah 100 lah, kira-kira bangsa 80-90 tahunan ya pohon itu. Hari ini, kesempatan kali ini saya nggak ekspor makam keramatnya. Sebetulnya ada makam keramat 3 di sini, tapi karena ini proses pembelajaran tauhid untuk kakak saya, fakta terbalik, jadi pembuktian terbalik bahwa sesungguhnya setelah beliau belajar tentang rasa pelajaran tauhid, yang tadinya penakut menjadi ya aman-aman saja, biasa-biasa saja. Oke, kita teruskan. Sahabat Kandias, kita buktikan di sana ada makam baru. Ke sana, Bu. Ini sahabat, terus dosa aku mas, ikutin saya mas. Ini tugas kita sebagai umat Islam. Masuk ke kuburan adalah salah satu kecerdasan rohani, adalah bagaimana kita mendoakan saudara kita yang seiman. Seperti itu. Ikutin terus, mudah-mudahan ada yang tertangkap, karena di dalam sana ada kuburan baru. Mudah-mudahan kita ikut mendoakan di sana. Sekarang Bunda komentar, Bun. Iya, Menurut kita cari. Bunda gimana? Ini kakak saya dari Palembang, dengan karena Allah, dengan usia luar biasa, jadi dalam rangka setelah usia kita mendekati apa ya, istirahat Ya. gitu, jadi kembali ke pelajaran tauhid, kembali kepada Allah. Jadi beliau alhamdulillah bisa sowan ke Bekasi dan sekaligus ikut ekspor dengan Kandias 25. Gimana Bunda, kakak? Iya, sebetulnya sih dari tadi masuk dia saya udah ngerasa gitu. Udah ngerasa ya saya coba kan atas nama Allah gitu, kita berfokus kepada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu ya di apa saya gimana ya supaya tidak terasa apa-apa begitu, walaupun memang dari awal saya udah ada ngerasa begitu kan, tapi dengan kita fokus kepada Allah, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Itu sih. Seperti itu. Jadi sahabat Kandias, kebetulan kakak saya itu tidak serta merta bisa belajar tentang pelajaran tauhid. Dan emang bersyukurlah orang yang selalu dihidupkan hatinya. Kemungkinan salah satunya kakak saya, kakak Indah. Jadi sebelum belajar tentang ini, beliau lebih duluan, karena usianya, kalau dibicara tentang usia, beliau pengalamannya lebih lama. Oke, kita eksplor ke dalam lagi. Mas, sangat tuh mas. Bunda bisa ngeliat? Enggak. Nah ini, sahabat Kandias,
Setelah biasa, saya selalu dikawal dengan kucing. Di sini ada kucing hitam sama belang. Biasanya push, ya ikut ikut ikut. Ya mas. Mas mas, pohon sana mas. Nah sahabat Kandias, di makam ini untuk pohon-pohonannya hanya ada jenis bambu sama sama beringin ya bun ya, Iya, sama ini depan sana beringin, asem. sana pinggir bambu. Ya. Ke sini mas, kita masuk ke dalam terus. Oh. Oke, kita ekspor ke sana. Kita cari lokasi yang kira-kira bisa bisa sila di sana mas. Ada menurut kecerdasan rohani kita akan bersila di sana. Apa yang bunyi? Ayo bun. Udah takut nggak? Insya Allah enggak takut. Oke. Luar biasa. Kalau takut Bun. kan. Mas, tempat yang menurut kecerdasan rohani tempat yang paling kuat secara magisnya tentunya. Nanti di arah sana. Kalau di sini walaupun ini sahabat Yandias tidak jaminan, tidak menjadi suatu jaminan pohon beringin besar, tapi belum tentu kekuatan magisnya ada di sana. Ini kita buktikan nanti ada di sana, di sebelah sana. Di sana ada beberapa pohon yang menurut kecerdasan rohani saya lebih bagus, lebih indah kalau menurut kacamata kecerdasan rohani saya. Oh, ke sana ngadepnya. Kan ada makam ini. Jadi Oh, kiblat sana ya. nah, kalau Allah berkehendak, jadi kecerdasan rohani itu pembelajaran tauhid itu akan memberikan kecerdasan rohani kepada kakak saya. Kebetulan beliau Allah beri kesempatan untuk pembelajaran tauhid dengan saya. Saya berbagi dengan kakak saya. Oke, Bu. Alhamdulillah. Ikuti niatnya bareng ya, Bun. Ya. Udah, Bun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, pasrah jiwa raga hamba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Gimana Bun? Bunda dia yang lihat apa menurut Kakak Indah? Ini saudara, silakan kenalin dulu Bun. Bunda dari mana? Biar kawan-kawan di medsos. Assalamualaikum, saya dari Palembang Mhm. dan mencoba ya, ini kan baru mencoba saya untuk pembuktian bahwa Allah itu memang ada dan selalu melindungi begitu kan. Ya alhamdulillah saya melaksanakan ini, saya rasa tidak ada apa-apa. Kita justru fakta terbalik ya Bun ya. Jadi Iya, pembuktian terbalik bahwa sesungguhnya bila kita dekat dengan Allah tidak perlu kita takutkan. Ada pepatah Jawa yang sering saya utarakan di episode ojo lali ojo wedi karo sopo-sopo wedi karo sing gawe sopo-sopo. Jadi tidak pernah kita tidak usah kita takut dengan makhluk apapun, hanya takut dengan sang pencipta. Subhanallah. Jadi ya nyaman-nyaman saja kan Bus. nyaman aja, cuman ya ada suara sih. Ya. Saya kira ya yang datang banyak, tapi saya rasa ada yang lewat sini kan. Nah, Ini itu. sahabat Kandias, ada sedikit pembelajaran sedikit karena saya bukan ulama, bukan ustadz, hanya hamba Allah yang tidak ada daya upaya, jadi punya keyakinan bahwa sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendekat karena Ya. Allah udah jamin dengan pagar nur ilahi kalam Allah tadi. Iya. Jadi ini beliau ini kakak saya tadinya penakut. Penakut kenapa? Penakut yang Allah berikan sebetulnya itu kelebihan karena ada pepatah, ada di ayat Allah, kalam Allah, bahkan di hadis, bersyukurlah orang yang dihidupkan hatinya. Di dalam Al-Quran jelas ada ayat itu. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kakak saya termasuk golongan yang tadi dihidupkan dengan hatinya dihidupkan. Apa hatinya dihidupkan? Hatinya kolbu, pikiran, hanya ingat kepada Allah. Oke, selamat malam. Aman saja, Selamat malam, selamat mengikuti explore selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Channel Kandias 25, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like-nya. Oke. Kita ketemu di next untuk episode selanjutnya. Luar biasa. Kita ketemu lagi nanti di. Jadi season terakhir kita coba explore, mudah-mudahan atas izin dan ridha Allah masuk asrak bisa keterima oleh kamera kami. Ada sosok putih di sana Mas, sama kakek di sana, nenek-nenek ya. Nah nanti sebetulnya ada sejarahnya, tetapi saya tidak berani karena secara biasa Kandias tidak akan pernah berbicara tentang wujud. Semua kembalikan kepada Allah. Kalaupun ada yang terima oleh kamera, kita kembalikan atas izin dan ridha Allah. Oke. Terima kasih sudah ngikutin explore kami. Yuk Mas.